haid untuk perempuan, istri-istri kita nih. Yang penting harus diingat tuh kalau haid. Hati-hati ya kalau haid. Misalkan istri kita ini selesainya asarnya itu 5 menit lagi maghrib. Misalkan ya. Ini harus diingat-ingat istri kita nih. Maghrib 5 menit lagi bersih haidnya. Habis itu jam 6 mandi. Berarti sholatnya zuhur asarnya harus sholat. Hati-hati Pak. Jangan kadang-kadang nggak sholat tuh. Jadi sholat yang bisa dijamak, sholat yang bisa diqashar itu harus langsung diqadha. Ingetin istri ya Pak ya. Walaupun kurang 5 menit, jadi kita harus mengqadha, istrinya harus mengqadha antara zuhur dan asar. Karena sholat zuhur dan asar itu bisa dijamak dan qashar. Begitu juga dengan maghrib isya. Ya, kalau isya-nya bersihnya isya ya sama. Ya, maghribnya juga harus diqadha. Begitu ya Pak ya? Sudah kita bahas. Nifas, nah ini kan ya nifas lah ya. Nifas setelah 40 hari ya Pak. 40 hari. Ada yang 40 hari, ada yang 60 hari. Ada yang belum sampai 40 hari sudah bersih. Wal wiladah yang melahirkan. Ini kadang-kadang begini, kalau antara nifas dan wiladah nih, antara melahirkan dan setelah melahirkan, darah setelah melahirkan. Kalau misalkan pas lahiran itu bersih, istri kita nih melahirkan terus langsung kering bersih, itu mandi wiladah. Tapi karena belum kering, nyambung langsung nifas, jangan mandi. Karena sudah masuk ke nifas. Kalau nifas itu kan haram, nggak boleh kan dimandi. Nah hati-hati itu. Kadang-kadang kita diam-diam aja itu. Istri belum bersih disuruh bersihin gitu. Udah bersih belum kan, gitu. Baru juga 10 hari. Mie-nya belum habis gitu ya. Udah nanyain mulu gitu. Masya Allah. Nah, sabar, makanya harus ada pos 2 kali ya. Biar nggak gitu kali ya. Nah, nggak usah lah ya. Wal haidu wan nifas wal wiladah, antara nifas dan wiladah harus dibedakan. Wa furudul husli isnani, nah ini wajibnya mandi isnani ada 2. Ini wajibnya harus dipahami. Yang pertama niyatu raf'il hadasil akbar. Nah, itu niatnya juga sama. Nawaitu raf'il hadas apa? Nawaitul husla raf'il hadasil akbar. Minal jinabah atau dari apa ya. Niat itu penting Pak, niat itu penting ya. Niat ini sangat penting nih, kalau untuk kita itu sangat penting, sangat ditekankan. Karena kalau niatnya nggak diucapkan, niatnya lupa, niatnya nggak sesuai, ya masih hukumnya kan sama dengan mandi biasa. Nah karena ini wajib, wa furudul huslul isnan ini wajib. Kalau kita lupa niat, nih Pak, ulangi lagi. Nih kita mandi nih, karena saking buru-burunya lupa niatnya itu. Sudah nyampe mandinya sudah membasahin yang lain. Berarti itu nggak sah karena niat itu di awal awal perbuatan, awal mulai mandi dari kepala misalkan seperti itu. Makanya kalau kita mandi niatnya lupa, ya ulang lagi karena hukumnya itu menjadi wajib. Niat itu wajib niat. Nah, niatnya di mana? Di awal. Boleh saja nggak apa-apa. Memang ada sebagian ulama yang membolehkan. Tapi kalau Imam Syafi'i itu lebih tegas karena lebih kehati-hatian diulang kembali. Karena yang bahasa pertama itu berarti kan nggak keniatan. Gitu. Niatnya itu. Saya nanti kan ada bismillahi wal awali wal akhiri. Nah itu lain lagi. Itu mah enak banget gitu ya. Karena itu semuanya dipakai begitu Pak. Makan juga begitu tuh. Makan dulu begitu mau habis bismillahi wal awali wal akhiri. Wah enak banget itu. Jangan, jadi keafdolannya nggak ada. Termasuk ini hati-hati nih ya Pak ya. Jadi niatnya itu
awal, wafil hadasil akbar. Niatnya harus benar, jangan sampai nanti salah. Wa nahwiha dan sebagai apa? Dan yang sama seperti itu, wa ta'mimu jamil badani basaron wa sa'ron wa inkasufa. Dan yang ini juga yang paling penting adalah meratakan. Ini sebenarnya sudah kita bahas ya di kitab Fathul Qarib, sudah kita bahas tuh, sudah banyak. Jadi meratakan juga harus semua yang punya jenggot-jenggot tuh, yang tebal, yang tipis, kulit luar ya Pak ya. Kulit luar termasuk yang di dalam perut kita ya. Bool. Termasuk bool gitu ya. Kalau yang punya bool itu bagian kulit luar Pak, harus dikena air. Kalau nggak kena air berarti batal. Makanya duduk nongkrong kayak orang ini, kalau emang keluar kasih air, karena itu bagian luar daripada tubuh kita, termasuk kulit bagian luar. Kalau nggak kena, nah itu kan banyak yang punya hal seperti itu. Yang punya penyakit ada juga yang punya. Sebenarnya bukan penyakit sebenarnya. Kalau penyakit kan lain lagi. Makanya hati-hati. Kalau yang merasa kalau kita duduk itunya keluar harus kena air. Karena semuanya harus kena. Wa ta'mimu jami'il badani, semuanya harus kena badan kita itu. Basaron wa sa'ron. Jadi semuanya. Kulitnya, rambutnya itu harus kena. Rambut dimanapun kecuali rambut dalam. Rambut hidung itu enggak masalah. Tapi kalau semuanya selain itu harus kena. Yang punya jenggot. Rambut, terutama rambut yang paling ini. Makanya Sayyidina Ali kan begitu, Pak. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi itu begitu mendengar hal-hal seperti ini, rambutnya nggak pernah panjang, karena khawatir tidak sampai airnya, kan begitu. Nah, itu makanya hati-hati. Ini sangat penting. Kadang-kadang kita menyepelekan. Sebenarnya nanti mandinya seperti apa sudah kita bahas. Yang penting gambaran besarnya, niat jangan sampai ketinggalan di awal juz, di awal perbuatan mandi. Bagusnya dari atas dulu, yang lebih afdol. Ya nanti dilanjutkan dengan meratakan semua, berarti tidak ada kecualiannya, semuanya harus diratakan, termasuk juga bagian yang tidak terlihat seperti bool dan segala macam. Itu ya Pak ya. Jadi hati-hati.